Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dimanapun kalian berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmatnya, karunia-Nya, kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita keimanan, ketakwaan. Terlebih lagi di kesempatan ini kita diberikan waktu untuk kemudian bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni kitab Arba'in karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Arba'in bahwasanya sebagian para ulama menyebutkan dengan mempelajarinya maka akan menambah khasanah keislaman kita sebanyak sepertiga dari ilmu Islam. Mempelajari kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini akan menambah ilmu, yakni bagian dari ilmu-ilmu hadis atau ulumul hadis yang kemudian bisa menambah keilmuan kita dalam syariat yang kita cintai ini, yakni ad-dinul Islam, karena hadis Arba'in ini memuat pokok-pokok Islam secara global atau secara universal. Baik, tanpa membuang-buang waktu, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita sudah berada di hadis yang ketiga setelah kita mempelajari hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang pertama tentang hadis niat, dan hadis yang kedua yakni hadis yang berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Kita bacakan hadis ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa hajjul baiti wa shaumu Ramadan. Rawahu Tirmizi wa Muslim. Arti dari hadis ini bahwasanya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara, yakni bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat beberapa kandungan atau manfaat yang bisa kita ambil. Di antaranya yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW menyamakan Islam ini dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang kuat. Ibarat seseorang yang kemudian mendirikan sebuah bangunan, apakah dia rumah, tentunya rumah tersebut dibangun dengan dasar-dasar yang kuat, seperti pondasi atau cakar-cakar ayam yang kemudian bisa menopang bangunan tersebut untuk berdiri kokoh dan dapat digunakan untuk jangka panjang. Seperti itulah Islam, punya dasar, punya pilar-pilar yang kemudian menyokong Islam ini dan tegak sampai hari ini. Kemudian kandungan yang kedua, bahwasanya pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya membenarkan. Ini membenarkan kenabian Muhammad SAW.
Dan ini merupakan hal-hal yang paling mendasar dibanding dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Nah, kandungan yang ketiga, bahwasanya selalu menegakkan sholat adalah perkara yang disyariatkan di dalam ajaran Islam. Terlebih lagi itu sholat-sholat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sholat 5 waktu. Sholat itu kemudian dilaksanakan secara sempurna dengan syariat, dengan syarat-syaratnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, agar dapat memberikan buah yang manis di dalam diri seseorang muslim. Kemudian di hadis ini pula kita dihimbau untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, karena sholat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Kandungan yang keempat di dalam hadis yang ketiga ini, yakni wajib mengeluarkan zakat. Ya. Wajibnya seseorang muslim mengeluarkan zakat dari harta orang yang kaya, yang kemudian sudah terpenuhi syarat-syarat zakat, lalu memberikannya kepada orang-orang fakir dan yang sekiranya membutuhkan. Kandungan yang kelima adalah wajibnya menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, ya, bagi yang mampu, dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." Jadi puasa mempunyai tujuan, yakni membentuk karakter seseorang muslim agar dia menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kandungan yang keenam, yakni adanya keterkaitan atau korelasi atau hubungan rukun Islam satu dengan yang lainnya. Nah, makanya siapa yang kemudian mengingkarinya, salah satu dari rukun-rukun Islam ini, maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma para ulama. Kemudian kandungan yang ketujuh, yakni nas-nas yang kita sebutkan di poin yang pertama sampai poin yang keenam, ini menunjukkan bahwasanya rukun Islam ada 5, dan masih banyak lagi perkara lain yang lebih penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis ini. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Iman itu memiliki 70 lebih golongan. Masya Allah. Bahwasanya Islam ini memiliki 70 lebih cabang. Dan kita sadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama sangat kurang dalam keilmuan dari syariat Islam ini, makanya kita dituntut untuk senantiasa belajar. Bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, eh, menuntut ilmu, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu, cari ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim. Maka mari kita sama-sama memperkaya hasanah keilmuan bidang hadis, yang kemudian bisa menambah ilmu syariat Islam kepada kita, kepada keluarga, kepada masyarakat, pada bangsa dan negara Republik Indonesia dan seluruh kaum muslimin secara umum. Nah, isi kandungan yang kedelapan, yakni bahwasanya Islam adalah akidah dan amal perbuatan. Tidak bermanfaat amal tanpa iman. Kami ulang ya, tidak bermanfaat amal tanpa iman. Demikian juga tidak bermanfaat iman yang tidak diiringi dengan amal perbuatan. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pahala jariyah di kemudian hari. Kemudian bagi yang mendengarkan, semoga bisa bermanfaat untuk kemudian bisa
laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat meraih pahala yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdausnya, dan kita mendoakan kepada seluruh kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia agar diampuni dosa-dosanya. Kita juga mendoakan kepada pemerintah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada pemimpin-pemimpin kita dalam menjalankan roda pemerintahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan eh, kemudahan bagi mereka untuk kemudian bisa melaksanakan kewajibannya, karena sesungguhnya apa yang diamanahkan kepada kita semua akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.